Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi hadana ila dinil qawim wa ila siratal mustaqim. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina qurratu a'yun sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi tahirin wa ashabil akramin. Amma ba'du. Sungguh bahagia malam ini Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan kita semua di dalam majlis yang penuh barakah insyaallah, di tempat yang barakah, di Langgal Al-Kautsar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan bertambahnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu senantiasa bersyukur kepada Allah, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih menggerakkan hati kita ke tempat-tempat yang mulia, ke tempat-tempat yang baik untuk menghadiri dan membaca bersama sirah Nabawi yang kita baca bersama tadi. Tidaklah mungkin kita akan bisa sampai ke tempat ini kecuali kalau digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hendaklah kita senantiasa mengingat daripada jasa besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang, yaitu jalan iman. Kita telah banyak menghadiri beberapa tempat-tempat majelis ilmu, majelis sholawat, dan semua daripada majelis-majelis yang kita hadiri, sebagaimana yang mana kita telah baca pada hadis di kitab Riyadhus Shalihin beberapa waktu yang lalu. Semua itu kita hanya niatkan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana hadis yang kita baca yang panjang waktu itu tentang niat, bahwa innamal a'malu binniyat, semua amal itu tergantung daripada niatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan memberikan kepada kita hati kita yang tulus, niat kita yang ikhlas kepada Allah untuk menghadiri atau melakukan semua kebaikan. Dan mana kita telah sebutkan beberapa waktu yang lalu di dalam kitab Al-Azkar, yang mana disebutkan bagaimana ciri-ciri orang yang ikhlas itu. Alamatul ikhlas ala thalatha. Ciri-ciri ikhlas itu dalam kitab Al-Azkar disebutkan beberapa ulama mengatakan ada 3. Yang pertama, al-a'malu raghibun mardatillah. Semua amal yang kita lakukan hanyalah mengharapkan keridhaan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang ikhlas itu yang kedua, la ru'yatul a'mal bil amal. Tidak melihat amalnya atau tidak melihat kebaikannya di dalam dirinya, tetapi lebih banyak melihat kekurangannya, kejelekannya di dalam dirinya. Apabila kita hubungkan dengan hablum minan nas, maka apabila kita berbuat baik kepada orang, maka hendaklah kita melupakannya. Apabila orang lain berbuat baik kepada kita, maka hendaklah kita mengingat-ingatnya. Apa tujuannya? Apabila kita belum mampu membalas kebaikan orang yang berbuat baik kepada kita, maka kita hendaklah sampaikan kepada keluarga kita, dan mudah-mudahan keluarga kita bisa menyambung atau memberi balasan yang baik kepada orang yang telah berbuat. Adapun apabila orang lain berbuat jahat atau berbuat jelek kepada kita, hendaklah kita memaafkannya. Tetapi apabila kita berbuat jelek, berbuat jahat kepada orang, hendaklah kita meminta maaf dan
berusaha untuk mencari orang tersebut akan meminta. Itulah hablum minan nas, ciri-ciri daripada orang-orang yang tulus yang ikhlas. Kemudian yang ketiga, raghibun thawabun fil akhirah, yaitu mengharapkan pahala, semua pahala-pahala yang kita lakukan, hendaklah harapan itu kita inginkan hanya diberikan oleh Allah di akhirat atau di akhirat nanti. Tidak mengharapkan pahala itu diberikan di dunia, karena apabila Allah berikan pahala di dunia itu hanya sebagian karunia-Nya, tetapi pahala yang besar Allah berikan di akhirat. Kemudian dari beberapa hadis yang kita baca waktu itu, kita akan membaca daripada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang mana masih ada bersambungan tali dengan hadis yang sebelumnya. Wa an Abi Hurairah dan Abdurrahman bin Sakhri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Rawahu Muslim. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita bahwa sesungguhnya Allah itu tidak melihat daripada ajsamikum, daripada jasad kita atau daripada zahir kita, wala ila suwarikum, atau daripada tampak luarnya kita, walakin yanzuru ila qulubikum, tetapi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu melihat daripada apa yang kita lakukan itu dari qulubikum, dari hati kita, dari hati seorang mukmin. Yang mana sambungan daripada hadis yang sebelumnya, semua amal itu tergantung daripada niatnya. Innama a'malu binniyat. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam melihat amal-amal kita, semua dari rangkaian amal, salat, tasbih, zikir, berbuat baik kepada orang, atau melakukan semua kebaikan, Allah tidak melihat daripada zahir, tetapi Allah melihat daripada batin kita, daripada hati kita, daripada niat. Semua amal itu Allah lihat daripada niatnya. Bahkan Allah SWT itu memberi pahala kepada kita, niat kita berbuat baik sebelum kita beramal. Apabila kita melakukan kebaikan, kemudian kebaikan itu belum kita lakukan, tapi kita sudah niatkan, Allah sudah catatkan pahala, karena sudah ada niat di dalam kebaikan, dalam berbuat baik. Tetapi apabila kita berniat untuk berbuat jahat, Allah belum tuliskan dosa atau dituliskan dosa. Bahkan setelah berbuat baik, Allah berbuat jahat, Allah berikan tenggang waktu beberapa saat, kemudian bertobat, maka dihapus dosa itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang begitu besar, yang mana hendaklah kita renungkan. Dan nikmat-nikmat Allah ini sangatlah besar, yang mana nikmat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah nikmat yang paling besar, dan nikmat Islam, dan nikmat semua itu hanyalah ada karena adanya wujudnya Nabi Muhammad SAW. Dan ini merupakan nikmat yang paling agung, terutama kita masuk di dalam bulan Rabiul Awal ini. Sungguh kita beruntung, kita telah masuk di dalam bulan Maulid ini, yang mana bulan Maulid ini adalah bulan yang paling agung di antara semua bulan yang ada di dalam 12 bulan Hijriah. Maka bulan ini tercatat atau termasuk bulan yang paling agung, karena di dalam bulan ini adalah ada tanggal atau tanggal 12 Rabiul Awal, tanggal kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kemudian para hadirin yang berbahagia dirahmati oleh Allah SWT, melihat daripada fenomena akhir-akhir ini, kita telah diuji oleh Allah berbagai macam ujian, maka kita hendaklah bersabar. Kita kembalikan semua urusan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah kita apabila diberi oleh Allah ujian yang berat, baik itu ujian dari musuh-musuh kita yang dari luar,
banyaknya adanya penyakit, corona, segala macam, kemudian ada pemerintah yang zalim kepada kita. Apa yang seharusnya kita lakukan? Yang seharusnya kita lakukan adalah hendaklah kita tetap tunjukkan, yaitu izzal Islam. Kita tunjukkan kemuliaan Islam di hadapan mereka. Jangan tunjukkan kita lemah. Dan bahkan ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah dan keluarganya diboikot di kota Mekah oleh beberapa kafir Quraisy. Semua perdagangan atau waktu itu perdagangan atau hubungan dagang tidak diberikan oleh keluarga Nabi. Bahkan alur perdagangan tidak diberikan oleh keluarga Nabi. Semua orang-orang kafir Quraisy tidak memberikan. Bahkan itu semua apa yang dilakukan oleh keluarga Nabi. Bahkan Sayyidina Khadijatul Kubra, istri Rasulullah, bahkan menghabiskan hartanya. Bayangkan apabila kita tidak diberikan oleh orang hubungan atau tidak kita diberikan kejelekan oleh orang lain, oleh orang kafir Quraisy menyerang kita, berbagai macam serangan, apa yang dilakukan oleh keluarga Rasulullah dan Rasulullah sendiri melakukannya? Ditunjukkanlah Islam itu kepada mereka dengan lebih banyak berbuat baik. Dan Sayyidah Khadijatul Kubra semua hartanya dihabiskan, dibagikan ke fuqara wal masakin, dibagikan ke untuk persiapan perang, semua dihabiskan dikarenakan musuh-musuh Allah menyerang. Maka ditunjukkanlah semakin begitu pula apabila keadaan kita semakin seperti ini, janganlah kita melemah. Marilah kita tunjukkan izzatul Islam, kemuliaan Islam, dengan kita tunjukkan kepada mereka bahwa agama Islam ini adalah agama yang paling benar dan di sisi Allah agama yang paling diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam kita merayakan Maulid Nabi ini, di dalam kita membaca Sirah Nabawi ini, hendaklah kita banyak sekali memperhatikan daripada sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Apabila kita semakin mencintai seseorang, maka kita akan meniru daripada seorang yang kita cintai itu. Lalu bagaimana kita bisa mencintai seseorang kemudian kita tidak meniru? Maka tidak akan menambah daripada rasa cinta itu. Hanya cinta itu hanyalah istilahnya hanya terucap saja. Tetapi apabila kita semakin cinta, maka semakin kita meniru daripada apa perilaku yang orang yang kita cintai. Hendaklah kita melihat keseharian kita, apakah kita sudah banyak meniru Rasulullah, baik itu mulai bangun tidur, kemudian kita makan, apakah kita sudah memperhatikan sunnah-sunnah Rasulullah ketika makan, apakah kita sudah mencuci tangan, apakah kita sudah menggunakan tangan untuk makan, apakah kita sudah membaca doa sebelum makan. Itulah yang paling inti daripada kehidupan kita mengikuti daripada mengikuti acara-acara Maulid ini, karena di dalam hal ini tidak akan menambah daripada kecintaan itu apabila kita tidak melakukan atau meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana Rasulullah apabila Rasulullah SAW sebelum sholat dia selalu membawa siwak, hendaklah kita selalu membawa siwak dan hendaklah kita menggunakannya ketika mau sholat atau membaca Al-Quran atau yang lain-lain. Hendaklah kita selalu memperhatikan daripada sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kemudian yang bisa kita tambahkan sedikit di sini, marilah kita senantiasa menguatkan hubungan antara kaum muslimin di dalam saat-saat seperti ini. Hendaklah kita selalu menguatkan ukhuwah Islamiyah. Janganlah kita tercerai-berai, jangan sampai kita mudah untuk diadu domba, karena musuh-musuh kita sangatlah kuat. Mereka tidak mungkin mereka berhasil hanya dengan cara yang satu, yaitu mengadu domba. Coba perhatikan ketika zaman Belanda dulu, bagaimana 350 tahun kita dijajah. Kenapa mereka berhasil menjajah kita? Karena kita waktu itu diadu domba di antara daerah yang satu dengan daerah yang lain, di antara bupati yang satu dengan bupati yang lain, di antara daerah yang lain, dan mereka tidak nyatukan. Kemudian tahun 1928 muncullah Sumpah Pemuda yang menyatukan seluruh bangsa Indonesia, dan semua pahlawan-pahlawan kita, Pangeran Benegoro, Imam Bonjol, semua mereka berjuang. Mereka apa tujuannya mereka berjuang?
mereka ingin untuk kita bisa merdeka. Mereka ingin untuk kita merdeka dari penjajah. Mereka berjuang bukan untuk dirinya, tapi untuk kita, agar kita terbebas. Lalu bagaimana dengan kita? Marilah kita berjuang seperti mereka berjuang di dalam menghadapi penjajah. Maka hendaklah kita juga berjuang. Apa yang bisa kita perjuangkan di dalam Islam? Apa yang kita perjuangkan? Kenapa kita harus berjuang? Karena kita akan memperhatikan anak cucu kita. Bagaimana kalau kita sudah meninggal? Pasti mereka akan bertanya, apa yang dilakukan oleh abahku? Apa yang dilakukan ketika mereka hidup? Ketika mereka sudah mengalami kehidupan atau zaman yang sudah berubah, maka mereka melihat di zaman yang lalu, zaman sebelumnya. Sebagaimana kita hidup sekarang, kita melihat di zaman kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan ada penjajah, kemudian ada pengaruh daripada komunis, semua segala macam itu. Hendaklah kita berjuang sekarang juga untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan di dalam perjuangan ini. Dan mudah-mudahan apa yang kita baca daripada hadis ini memberikan keberkahan dan kemanfaatan buat kita subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan negara kita dijaga oleh Allah dari segala macam adu domba, segala fitnah, segala macam penyakit. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala angkat semua bala yang ada di negara kita dan di daerah kita. Dan mudah-mudahan negeri kita diberikan keamanan, kemakmuran, dan dijauhkan daripada semua dari kezaliman daripada penguasa, dan dijauhkan daripada semua daripada kejahatan atau musuh-musuh kita. Subhanallah, Allah Ta'ala memenangkan orang Islam, memenangkan pejuang-pejuang Islam. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala membuka daripada jalan perjuangan itu dengan mudah. Tidak lain, hanya ini bisa dilakukan hanya dengan membaca daripada riwayat Rasulullah SAW di rumah-rumah kita, bukan hanya di masjid. Apabila kita sampai di rumah, hendaklah kita buka sedikit bagaimana perjuangan Rasulullah, sedikit walaupun satu bait. Dan ini pernah terjadi di kala waktu itu, waktu perang salib, beberapa kali perang salib, 4 kali bahkan 3-4 kali. Ketika itu tidak mengalami kemenangan umat Islam. Kemudian apa yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi? Salahuddin memerintahkan kepada penduduk Mesir untuk membaca riwayat Rasulullah SAW di rumahnya masing-masing. Semua, apa hadis, apakah maulid Nabi seperti ini, dibak atau semuanya dibaca di rumah masing-masing. Agar apa? Agar Allah memberikan kemenangan. Karena apabila kita tidak memohon kepada Allah melalui wasilah Rasulullah SAW, maka mustahil Allah akan menurunkan kemenangan. Karena manusia yang paling dicintai Allah hanyalah Rasulullah. Bahkan Rasulullah SAW menciptakan semua alam ini, menciptakan terlebih dahulu nur Nabi Muhammad SAW sebelum menciptakan semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita banyak membaca riwayat Rasulullah, baik berupa hadis atau baik berupa maulid. Dan mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kemudahan untuk melakukan semua itu. Dan Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa orang tua kita, dosa-dosa semua orang yang di sekeliling kita, tetangga-tetangga kita yang ada di sini. Diberikan oleh Allah kemakmuran dan diberikan kemudahan untuk melangkah daripada kebaikan-kebaikan ke tempat-tempat yang diridhai oleh Allah SWT. Dan kita mudah-mudahan kita diberikan Allah barokah umur, diberikan kesehatan wal afiyah, dijauhkan dari penyakit. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wal mu'afiyata fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma ansur man ansaraddin, Allahumma ansurna man ansarna, Allahumma hlik wal halak min halakil Islam wal muslimin. Allahumma farij umur al-muslimin, Allahumma farij umur al-muslimin farijan ajilan ya Allah. Aslih ummat sayyidina Muhammad wajbur ummat sayyidina Muhammad waghfir ummat sayyidina Muhammad bijahi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.